pelajaran kita, mari kita bernyanyi atau angkat satu lagu pujian yang berjudul Sungguh ku bangga Bapa. 1, 2, 3 ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidupku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kami, mulai dari tempat kami perjalanan hingga sampai di tempat kami. Kami sadar dan percaya di semua Tuhan bukan karena kebenaran kami, melainkan kasih anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, kita dan kita. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Untuk itu Tuhan bukakan hati serta pemikiran kami, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kami pada hari ini bisa kami lakukan dengan baik. Tuhan, hanya ini doa sesingkat ini kami mendaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai hidup beriman. Pasti anak-anak tahu itu apa itu iman. Siapa yang tahu itu iman? Di mana tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, benar. Bahwa iman itu adalah kepercayaan atau keimanan. Ada juga tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 17 yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu dapat menjadi dasar dari iman. Kalau kita sering membaca Alkitab, pasti timbul yang namanya iman. Sifat-sifat iman itu termasuk kasih. Kasih itu dapat menolong sesama, menolong teman kita yang sedang kesusahan. Bisa kita menolongnya sesuai dengan kebutuhannya, apa yang diperlukannya. Di sini juga kita akan belajar mengenai cara kerendahan hati. Kita selalu sabar, itu adalah salah satu jenis-jenis dari keimanan. Fungsi iman yaitu memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, penebusan, pengangkatan menjadi anak, dan dapat menghampiri Allah karunia Roh Kudus, terang kehidupan rohani, pembangunan pemeliharaan hidup kekal. Manfaat iman yaitu 1. Iman membuat doa kita berkuasa. 2. Iman mendatangkan mujizat. Contohnya kan, kalau kita lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa doa-doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita lagi memiliki pergumulan, kesulitan, kita percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai jalan keluar, Tuhan selalu membuka berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 13.
Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di sini teman-teman, di dalam iman itu tidak ada yang namanya cemburu. Kasih itu tidak ada yang namanya cemburu. Dia tidak pernah iri dengan orang lain, apa yang orang lain yang punya. Dia tidak pernah iri atau dengki, dan tidak sombong. Maksudnya kalau ia memiliki sesuatu, dia tidak pernah sombong kepada orang lain. Dia tidak pernah memegahkan diri. Dia selalu rendah hati. Iman sangat penting bagi manusia karena iman adalah pegangan hidup. Seorang manusia tanpa iman yang kuat, manusia akan goyah dalam menjalani hidup ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Kita menolong kami dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Tuhan, apapun menjadi aktivitas kami, Tuhan, dan Tuhan selalu bersama-sama dan menolong kami. Hanya ini doa sesingkat ini kami landaskan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.